Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Vanessa Daswandi dari kelas 11 Otomotif 1. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan di PT Pindad selama 3 bulan. Laporan ini dibuat atas pertanggungjawaban saya karena telah melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Pindad selama 3 bulan. Dalam laporan ini banyak pihak yang mendukung dan memberikan bantuan untuk membuat laporan ini. Maka dari itu saya ingin berterima kasih kepada Bapak Pandey Effendi SPD SST selaku Kepala Sekolah SMK Pasundan 2 Banjaran, kepada Bapak Denny Ramlan, kepada Ibu Yanti SPD selaku Koordinator PKL, kepada Bapak Denny Ramlan ST selaku Ketua Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, kepada Bapak Abbas SPD selaku Pembimbing PKL, kepada Bapak Cucu Triadi selaku Manajer Perusahaan, kepada Bapak Teddy Sugiono selaku Pembimbing Lapangan, dan semua pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan laporan ini. Pertama di bab 1 ada latar belakang dan tujuan PKL. Yang pertama adalah latar belakang PKL, yaitu SMK Sekolah Menengah Kejuruan atau asalnya disebut STM, merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pembinaan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta relevansi antara lulusan sekolah dengan kebutuhan masyarakat, dunia industri, perusahaan, jasa, dan sebagainya. Program praktek kerja lapangan merupakan kegiatan di mana siswa diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan kerja di sebuah instansi baik negeri maupun swasta selama kurun waktu yang ditentukan oleh sekolah. Instansi tersebut berhak memperlakukan siswa sesuai dengan pegawai-pegawai lainnya dengan diberikan tugas yang sama dengan pegawai lain yang di bidangnya masing-masing. Dengan kata lain, siswa tersebut menjadi pegawai sementara di instansi tersebut dan harus mematuhi peraturan yang ada serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh instansi sebaik-baiknya. Tujuan SMK Pasundan 2 Banjaran melakukan program praktek kerja lapangan diharapkan siswa setelah melaksanakan praktek kerja lapangan, kelak mereka bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja di program teknologi tingkat menengah yang terampil serta memiliki pengetahuan yang memadai sesuai sumber daya manusia yang diharapkan oleh perusahaan, masyarakat, dan sebagainya. Lalu tujuan PKL yang pertama melatih keterampilan siswa agar berguna kelak di dunia kerja. Yang kedua melatih jiwa kedisiplinan agar kelak berguna di dunia kerja. Lalu melatih jiwa kepemimpinan ketika menghadapi pekerjaan yang sesungguhnya. Lalu melatih siswa agar bisa membaca situasi di tempat pekerjaan, lalu melatih siswa agar dapat mengambil keputusan apabila terjadi kendala di tempat pekerjaan. Lalu di bab 2 ada sejarah singkat perusahaan dan struktur perusahaan. Yang pertama, sejarah singkat perusahaan. PT Pindad merupakan badan usaha milik negara yang memproduksi alat-alat persenjataan, munisi, serta manufaktur industri. PT Pindad awalnya berdiri pada tahun 1808 di bawah pemerintahan Hindia Belanda yang bernama Artileri Konstruksi Winkel, yang fungsinya untuk mengadakan penyediaan, pemeliharaan alat-alat perkakas senjata serta memperbaiki senjata-senjata yang rusak. Lalu pada tahun 1923 dirubah menjadi Artileri Inchringen dan dipindahkan ke Bandung. Lalu pada tahun 1950 pemerintah Belanda menyerahkan pabrik tersebut ke pihak pemerintah Indonesia dan diganti nama menjadi Pabrik Senjata Mesiu. Setelah berganti-ganti nama, lalu pada tanggal 29 April 1983 PT Pindad berganti nama menjadi PT Pindad Persero
dan menjadi badan usaha milik negara. Lalu struktur perusahaan, ada Bapak Cucu Triadi selaku manajer PI dan MHE, lalu ada di bawahnya ada Bapak Husen selaku sub mekanik, lalu ada Bapak Asep Bambang selaku sub Harsin, Bapak Jenal Mutakin selaku sub Prakitan, Bapak Teddy Sugiono selaku sub Engine, Bapak Heru selaku sub Elektrik, dan Bapak Yusuf Zamzam selaku sub Finishing. Lalu di bab 3 ada landasan teori tentang materi. Yang saya bawakan hari ini adalah tentang sistem pelumasan. Sistem pelumasan merupakan sistem atau rangkaian yang dimana pelumas ditampung, disedot, disaring, dan didistribusikan atau disalurkan ke bagian atau komponen mesin. Fungsinya yaitu untuk melumasi bagian-bagian komponen mesin yang saling bergesekan, lalu juga untuk sebagai meredamkan suara yang dihasilkan oleh komponen yang saling bergesekan, serta agar tidak terjadi keausan pada komponen yang saling bergesekan sehingga mesin lebih awet dan enak ketika dikendarai. Lalu yang kedua ada komponen-komponen sistem pelumasan. Yang pertama ada bak oli, kedua ada pompa oli, yang ketiga ada filter oli, yang keempat ada strainer, yang kelima ada pressure valve, yang keenam ada switch oli, yang ketujuh ada oil gallery, yang kedelapan ada oil jet, yang kesembilan ada PCV valve. Yang ketiga, cara kerja sistem pelumasan yaitu ketika mesin dihidupkan, pompa bekerja dengan cara menyedot oli. Setelah disedot, lalu disalurkan ke filter oli, gunanya yaitu untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di oli. Setelah disaring, lalu disalurkan ke komponen-komponen yang perlu pelumasan. Contohnya camshaft, rocker arm, dan juga batang penggerak. Di bagian batang penggerak harus menggunakan komponen yang bernama oil jet, yang fungsinya untuk menyemburkan oli di bagian bawah silinder untuk menyemburkan oli pada batang penggerak. Lalu di bab 4 ada langkah-langkah kerja untuk mengganti oli. Yang pertama, alat yaitu kunciring 17, alat-alat safety, dan bak oli. Lalu bahan yang digunakan yaitu oli dan satu buah mesin mobil traktor. Langkah-langkahnya yaitu hidupkan mesin selama 5 menit, hidupkan mesin dan biarkan selama 5 menit untuk memanaskan oli dan juga untuk memperlancar oli. Setelah mesin dipanaskan, lalu matikan mesin, tunggu hingga keadaan mesin dingin. Setelah itu gunakan sarung tangan, lalu bawa bak oli di bawah tutup pembuangan oli. Setelah itu buka tutup pembuangan oli menggunakan kunciring 17. Setelah dibuka, tunggu hingga oli terkuras sampai habis. Setelah terkuras, ambil bak oli yang telah terisi oli sisa, simpan di tempat yang aman. Setelah itu tutup kembali tutup oli menggunakan kunciring 17. Setelah kencang, lalu buka tutup pengisian oli, lalu masukkan oli baru. Setelah serasa cukup, lalu tutup kembali tutup pengisian oli. Lalu di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, selama saya melaksanakan praktek kerja lapangan di PT Pindad, saya mendapatkan banyak manfaat, baik pengetahuan, ilmu, maupun yang berhubungan dengan dunia kerja. Pengalaman ini menjadi pengalaman yang sangat bermanfaat, yang berguna untuk saya ketika kelak nanti saya memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Yang kedua ada saran untuk sekolah, yaitu untuk memperbanyak lagi bekal atau materi kepada siswa yang hendak melaksanakan PKL agar siswa tersebut di tempat PKL tidak grogi ataupun ngeblank.
Yang kedua, untuk lebih menjalin komunikasi antara perusahaan dan sekolah agar menjaga hubungan yang baik, lalu kepada karyawan dan juga siswa agar menjalin hubungan yang baik agar terciptanya hubungan yang baik sehingga pekerjaan yang dilaksanakan baik gitu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rifki ya? Rifki itu PKL-nya di mana, Rifki? Di PT Pindad. PT Pindad. Itu alamatnya daerah mana? Jalan Gatot Subroto. Jalan Gatot Subroto. Berarti di Bandung ya? Iya, Pak. Bandung. Kota Bandung. Nah, Bapak pengen tanya, untuk struktur organisasi nih, kepala bengkel di sana itu dipegang sama siapa? Bapak Cucu Triadi. Bapak Cucu. Nah, kemudian ada beberapa bagian itu di situ. Ada kurang lebih 6, Pak. 6. Apa saja kira-kira? Ada bagian perakitan, finishing, mekanik, harsin, ya, lalu engine, elektrik. Udah Pak, 6. Oh ya. Tapi ke bagiannya apa? Finishing. Oh, berarti bagian terakhir ya? Ya, Pak. Setelah itu. Oke, berikutnya ya. Materi yang Rifki buat itu adalah tentang sistem pelumas. Nah, seperti yang telah tadi dipaparkan bahwa sistem pelumasan itu merupakan satu sistem yang sangat penting ya, yang tentu saja untuk kelangsungan sebuah kendaraan gitu ya. Ya, yang ingin Bapak tanyakan adalah bagaimana cara kerja dari sistem pelumas itu sendiri? Cara kerjanya yaitu ketika mesin dihidupkan, Ya. Oli disedot oleh pompa oli. Setelah disedot, lalu disalurkan ke filter oli, gunanya untuk menyaring kotoran apabila terdapat kotoran. Setelah disaring, lalu disalurkan ke komponen yang harus dilumasi, yaitu komponen rocker arm dan camshaft, dan juga batang penggerak. Nah, untuk batang penggerak harus menggunakan komponen yang bernama oil jet yang berada di bawah silinder mesin, yang fungsinya yaitu untuk menyemburkan oli ke batang penggerak. Jadi segitu pentingnya ya tentang sistem pelumasan. Nah, selama kegiatan PKL nih, Rifki pernah nggak mengganti oli? Pernah. Itu kendaraan apa yang diganti? Mobil traktor, Pak. Traktor. Berapa kali waktu itu mengganti oli? Sekali, Pak. Sekali. Cuma 1 kali ya? Oke. Kemudian di 4.2 ya. 4.2 itu ada pelaksanaan praktek kerja ya? Ya, Pak. Ya, pelaksanaan praktek kerja. Nah, di situ dicantumkan tentang proses penggantian oli ya? Iya, Pak. Nah, coba jelaskan lagi tentang langkah-langkahnya dari mulai awal sampai dengan akhir. Ya, silakan. Yang pertama, alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu kunciring 17, lalu bak oli, lalu alat-alat safety seperti sarung tangan. Lalu di bahan ada oli dan 1 buah mesin mobil traktor. Langkah-langkahnya yaitu mobil tersebut harus dinyalakan, dibiarkan selama 5 menit agar untuk memanaskan oli dan juga untuk memperlancar oli. Setelah itu matikan mesin dan tunggu hingga mesin keadaan dingin. Setelah itu pakai sarung tangan, masukkan bak oli di bawah bagian tutup pembuangan oli. Setelah itu buka tutup oli menggunakan kunciring 17. Setelah dibuka, tunggu hingga oli terkuras sampai habis. Setelah itu
simpan bak oli ke tempat yang aman, dipindahkan gitu. Lalu tutup oli dikencangkan kembali. Setelah dikencangkan, buka tutup pengisian oli dan masukkan oli baru. Setelah itu tutup kembali tutup pengisian oli. Oke, secara keseluruhan pertanyaan sudah dapat dijawab dengan baik ya. Mungkin dari Bapak Mas segitu dulu ya. Lanjut ke penguji yang lain. Baik, Pak. Laporannya, Pak. Oke, sini Bapak akan menambahkan mengenai terkait dengan sistematika penulisan laporan ya. Penulisan laporan dari awal sudah bagus. Mungkin di sini tambahan untuk lembar pengesahannya, tolong diberikan tanggal ya. Di sini tanggalnya belum dicantumkan, tanggal berapa, agar lebih jelas. Daftar isinya sudah cukup rapi. Daftar gambar juga terlampir bersama daftar tabel. Lalu berikutnya masuk ke isi dari laporan tersebut. Font yang digunakan sudah benar, besar hurufnya juga sudah sama, alineanya juga sudah sama semua, paragrafnya sudah dirapikan juga. Paling untuk tambahan ini paling di bagian daftar pustaka ya. Daftar pustaka di sini sudah benar ada, tetapi cara penulisannya yang kurang tepat. Jadi daftar pustaka ini ada kaidah penulisan tersendiri biasanya. Di beberapa jurnal itu ada beberapa jenis daftar pustaka ya. Ada daftar pustaka jenis Harvard, ada jenis Vancouver, jenis apa dan lain-lain. Itu silakan dicek lagi mau menggunakan jenis yang mana, dan itu punya kaidah penulisan masing-masing. Jadi nanti silakan bisa lebih baik lagi laporannya. Tapi ini udah cukup bagus menurut Bang. Ya, mungkin untuk sistematika itu aja. Paling berikutnya terakhir dari Pak Denny paling untuk penambahan tentang penyajian. Baik, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rifki, buat penyajian baik ya, berkaitan dengan penyajiannya bagus. Jadi dalam artian bisa memaparkan mulai dari struktur bengkelnya, terus berkaitan dengan pemaparan materinya, itu sudah teraplikasikan dari hasil laporannya ya. Walaupun memang ada beberapa yang harus dipelajari lagi berkaitan dengan teorinya, karena di industri itu bukan hanya istilahnya berkaitan dengan materi yang kamu bahas saja ya, tetapi mungkin untuk poinnya salah satunya memang kebanyakan mungkin disesuaikan dengan pekerjaan, yaitu salah satunya pekerjaan yang paling banyak itu adalah di oli ya, di penggantian oli atau perawatan. Nah mungkin untuk di kendaraan ya, memang kendaraan yang kamu periksa di waktu PKL itu kebanyakannya sebetulnya alat berat ya Ki ya. Ya, Pak. Nah secara global mungkin itu sama ya, mulai dari alat berat maupun mobil maupun sepeda motor atau yang terkecilnya, cara perawatan mungkin untuk teknisnya itu seperti itu. Mungkin itu jadi bekal kamu juga. Tapi untuk secara garis besar itu baiklah untuk penyampaian. Mungkin Bapak di sini kebetulan hanya menguji berkaitan dengan penyajian atau keterampilannya. Secara global kamu baiklah. Terima kasih, tingkatkan lagi. Mudah-mudahan untuk kedepannya kamu lebih baik lagi dibandingkan sekarang. Terima kasih. Mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh ditutup saja. Sekian, terima kasih atas saran dan masukannya kepada saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau maupun yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.